4. Cara mengatasi kesepian. Memahami rasa kesepian yang Anda alami memberikan rasa nyaman kepada diri sendiri, melibatkan diri lagi dalam kehidupan sosial, menikmati kesendirian. Ada berbagai alasan yang membuat seseorang merasa kesepian, misalnya karena rasa canggung menghadapi orang lain atau memang tidak suka bergaul. Akan tetapi, ada juga orang-orang yang merasa kesepian, padahal mereka sedang berada di tengah orang banyak. Hal ini bisa terjadi karena mereka kurang mampu menjalin keakraban dengan orang lain. Ada saatnya, seseorang merasa terjebak dalam kesepian dan rasanya sangat tidak menyenangkan. Ada berbagai cara mengatasi kesepian, misalnya dengan bertemu dengan orang-orang yang belum Anda kenal, belajar menghargai kesendirian, dan memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga. Bacalah artikel ini jika Anda ingin mengetahui cara mengatasi kesepian. Metode 1. Memahami rasa kesepian yang Anda alami. 1. Cari tahu apa sebabnya Anda merasa kesepian. Sediakan waktu untuk mencari tahu mengapa Anda merasa kesepian agar Anda bisa mengubah keadaan ini. Sebagai contoh, kita umpamakan Anda menganggap bahwa Anda kesepian karena kurang banyak teman, sehingga Anda berusaha mencari lebih banyak teman. Akan tetapi, mungkin saja Anda tetap kesepian meskipun sudah banyak teman baru, sebab kesepian ini timbul karena banyak teman tanpa hubungan yang akrab. Agar bisa menentukan apa sebabnya Anda merasa kesepian, coba ajukan beberapa pertanyaan berikut kepada diri sendiri. Kapan Anda merasa sangat kesepian? Apakah ada orang-orang tertentu yang membuat Anda merasa makin kesepian pada saat Anda sedang bersama mereka? Sudah berapa lama Anda merasa seperti ini? Apa yang ingin Anda lakukan jika sedang kesepian? 2. Mulailah membuat jurnal untuk mencatat pikiran dan perasaan Anda. Membuat jurnal akan membantu Anda memahami rasa kesepian dan sangat membantu meredakan stres. Mulailah mencari tempat yang nyaman agar Anda bisa membuat jurnal dengan tenang dan menulis selama kurang lebih 20 menit. Tulislah apa yang Anda rasakan dan pikirkan atau apa yang baru saja Anda ingat. Misalnya, aku merasa kesepian saat, aku merasa kesepian karena. Kapan Anda mulai merasa kesepian? Sudah berapa lama Anda merasakan hal ini? 3. Berlatih meditasi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa meditasi bisa digunakan untuk mengatasi perasaan yang terkait dengan kesepian dan depresi. Meditasi juga membuat Anda lebih mudah menerima rasa kesepian dan mencari tahu apa penyebabnya. Akan sangat baik jika Anda bisa bergabung dalam kelas yang mengajarkan meditasi bagi pemula, sebab selain harus dilakukan secara terjadwal, meditasi membutuhkan latihan teratur dan bimbingan. Jika di sekitar tempat tinggal Anda belum ada kelas meditasi, cobalah membeli CD atau mencari panduan meditasi di internet yang akan mengajari Anda cara-cara bermeditasi. Sebelum mulai bermeditasi, carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk berlatih. Anda bisa duduk di kursi atau duduk bersila di lantai menggunakan bantal sebagai alas duduk. Setelah itu, pejamkan mata dan mulailah memusatkan perhatian Anda pada napas. Berusahalah mengendalikan pikiran agar perhatian Anda tidak teralihkan dari napas. Biarkan saja pikiran Anda datang dan pergi. Sambil tetap memejamkan mata, cobalah mulai mengamati keadaan di sekeliling Anda. Perhatikan juga apa yang sedang Anda alami pada saat ini. Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda cium? Apa yang Anda rasakan secara fisik? Apa yang Anda rasakan secara emosi? 4. Cobalah berkonsultasi dengan terapis untuk membicarakan masalah yang sedang Anda alami. Mungkin Anda tidak bisa menemukan sendiri apa penyebab dari rasa kesepian dan tidak tahu cara mengatasinya. Oleh sebab itu, cobalah mencari ahli kesehatan mental berlisensi, agar ada orang yang bisa membantu Anda menemukan penyebabnya dan mengatasi masalah ini. Rasa kesepian adalah salah satu gejala yang menunjukkan bahwa Anda mungkin sedang mengalami gangguan depresi atau masalah kesehatan mental yang lain. Selain membantu Anda memahami apa yang sedang terjadi, terapis juga bisa menentukan tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini. Metode 2.
Memberikan rasa nyaman kepada diri sendiri. 1. Ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Kesepian adalah hal yang wajar bagi setiap manusia, tetapi kondisi ini bisa membuat Anda merasa seperti orang yang tidak normal. Cobalah menghubungi teman atau anggota keluarga yang bisa Anda ajak bicara tentang masalah ini. Selain bercerita tentang apa yang Anda rasakan, tanyakan juga apakah mereka pernah mengalami hal yang sama. Dengan menghubungi orang lain dan membagikan pengalaman, Anda tidak akan merasa sendirian. Anda bisa mengatakan, akhir-akhir ini aku suka merasa kesepian dan penasaran apakah kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Jika tidak ada teman atau anggota keluarga yang bisa Anda ajak mengobrol, cobalah menghubungi guru Anda, menemui konselor, atau pembimbing rohani. 2. Lakukan sesuatu. Alih-alih hanya membiarkan diri Anda kesepian, coba lakukan apa saja yang bisa membebaskan pikiran Anda agar tidak lagi berpikir tentang kesepian. Mulailah berjalan kaki, bersepeda, atau membaca buku. Jangan takut mencoba hal-hal yang belum pernah Anda lakukan, dengan melakukan kegiatan baru atau mencari hobi baru. Dengan memiliki banyak pengalaman, ada sesuatu yang bisa Anda ceritakan kepada orang lain, sehingga Anda bisa berbicara dengan lebih banyak orang. Selain itu, Anda juga bisa memulai percakapan yang menarik bagi orang lain. Carilah kesibukan. Kesepian akan muncul perlahan-lahan jika Anda terus berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Cobalah mencari kesibukan dengan bekerja atau melakukan kegiatan lain yang Anda sukai. 3. Lakukan kegiatan yang Anda sukai sendirian. Jangan memutuskan tidak mau keluar rumah dan menikmati aktivitas yang Anda sukai, hanya karena tidak ada orang yang bisa Anda ajak pergi bersama. Seandainya pada suatu hari Anda ingin makan malam di luar atau menonton film di bioskop, pergilah seorang diri ke restoran yang Anda sukai atau ke bioskop. Meskipun pada awalnya Anda mungkin akan merasa canggung melakukan hal ini sendirian karena sudah terbiasa ditemani, lakukan saja. Tidak ada yang aneh jika Anda pergi dan melakukan kegiatan sendirian. Ingatlah mengapa Anda melakukannya agar Anda bisa menikmati kegiatan ini lagi seperti biasanya. Bawalah buku, majalah, atau jurnal jika Anda ingin pergi makan atau minum kopi seorang diri, agar ada yang bisa Anda lakukan jika tidak ada seorang pun yang bisa Anda ajak mengobrol. Ketahuilah bahwa ada orang-orang yang sengaja pergi seorang diri hanya untuk menikmati saat menyendiri. Oleh sebab itu, tidak perlu khawatir akan ada orang yang memperhatikan Anda dan menganggap Anda tidak punya teman. Anda perlu membiasakan diri menghadapi perasaan yang muncul jika pergi sendirian. Jangan langsung menyerah jika pada awalnya Anda merasa agak canggung. 4. Cobalah memelihara hewan. Jika Anda menghadapi masalah karena tidak punya teman, ada baiknya Anda memelihara anjing atau kucing dari penampungan hewan. Sejak zaman dahulu, hewan peliharaan dianggap sebagai teman yang baik untuk tinggal di dalam rumah. Adanya rasa percaya dan kasih sayang dari hewan peliharaan juga bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jadilah pemilik hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Pastikan agar hewan peliharaan Anda sudah disterilkan atau dikebiri, dan peliharalah hewan jika Anda sudah benar-benar siap melakukan tugas sehari-hari untuk merawatnya. Metode 3. Melibatkan diri lagi dalam kehidupan sosial. 1. Libatkan diri dalam berbagai kegiatan. Cobalah mencari teman baru dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan di luar rumah. Anda bisa bergabung dalam tim olahraga, mengikuti kursus, atau menjadi sukarelawan dalam komunitas tertentu. Jika Anda merasa malu, carilah grup bagi orang-orang yang tidak suka berinteraksi secara langsung, karena memiliki kecemasan sosial, meskipun melalui internet. Anda bisa mencari informasi di Craigslist, Meetup, atau situs web lokal untuk mencari kegiatan di lingkungan Anda. Jangan mengikuti kegiatan tertentu semata-mata hanya untuk mencari teman atau bertemu dengan orang lain. Bergabunglah tanpa mengharapkan apa-apa dan bersenang-senanglah dalam situasi apapun.
Carilah kegiatan yang Anda sukai dan cobalah berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat, misalnya ikut kursus memasak, melakukan aktivitas di gereja, bergabung dalam kampanye politik, berlatih musik, atau membuat karya seni. 2. Tantanglah diri sendiri untuk mulai menjalin hubungan sosial. Jika ingin mengenal teman baru, Anda harus mengambil inisiatif dan mengajak orang lain melakukan kegiatan tertentu. Jangan menunggu sampai seseorang mendatangi Anda, tetapi Andalah yang harus menemuinya. Mulailah dengan bertanya apakah ia mau mengobrol atau minum kopi bareng. Anda yang harus lebih dahulu menunjukkan ketertarikan kepada orang lain, bukan sebaliknya. Jadilah diri sendiri pada saat berkenalan dengan teman baru. Jangan berusaha membuat orang lain terkesan pada Anda dengan tidak menjadi diri sendiri. Cara ini akan mengakhiri persahabatan yang baru terjalin, bahkan sebelum dimulai. Jadilah pendengar yang baik. Berusahalah memperhatikan dengan baik, dan berikan respons atas apa yang orang lain katakan agar ia tidak menganggap Anda tidak peduli padanya. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan apa yang ia katakan. 3. Sediakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Anda bisa mengatasi rasa kesepian dengan mempererat hubungan dengan anggota keluarga. Meskipun selama ini hubungan Anda dengan salah satu anggota keluarga tidak terlalu akrab, Anda tetap bisa memperbaiki hubungan dengan mengajaknya bertemu. Contohnya, jika ada anggota keluarga yang sudah lama tidak bertemu dengan Anda, cobalah mengajaknya bertemu sambil makan siang atau minum kopi bareng. Anda bisa menerapkan cara yang sama untuk mencari teman baru, jika ingin membangun kembali atau mempererat hubungan dengan anggota keluarga. Ambil inisiatif untuk mengajaknya bertemu, jadilah diri sendiri, dan jadilah pendengar yang baik. 4. Jadilah orang yang menyenangkan. Buatlah agar orang merasa senang bertemu Anda dengan berusaha menjadi teman yang menyenangkan. Berikan pujian dan jangan suka mengkritik. Jangan pernah memulai percakapan dengan memberikan komentar negatif tentang pakaian, kebiasaan, atau rambut seseorang. Orang lain tentunya tidak akan suka jika diingatkan tentang noda kecil di bajunya, sementara ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia lebih suka mendengar Anda mengatakan bahwa kemejanya keren atau Anda sudah membaca artikel yang ia tulis. Katakan dengan nada yang santai bahwa Anda menyukai sesuatu, jangan berlebihan. Cara ini akan membuat suasana lebih akrab dan dengan berjalannya waktu akan tumbuh rasa percaya, karena ia yakin bahwa Anda tidak akan mengkritiknya. 5. Bergabunglah dalam komunitas daring. Menjalin hubungan dengan orang lain di internet kadang-kadang lebih mudah ketimbang berinteraksi secara langsung, tetapi ingatlah bahwa interaksi melalui internet tidak bisa menggantikan hubungan yang terjalin dengan bertatap muka. Bagaimanapun juga, komunitas daring ada kalanya bisa menjadi sarana yang sangat baik untuk berbagi pandangan dan pengalaman atau untuk bertanya kepada orang-orang yang pernah mengalami masalah yang sama. Forum daring sering kali memberikan Anda kesempatan untuk menolong orang lain sambil menolong diri sendiri. Berusahalah menggunakan internet dengan cara yang aman. Orang-orang belum tentu menampilkan kondisi yang sebenarnya tentang diri mereka, dan waspadalah terhadap predator yang suka memangsa orang-orang yang kesepian. Metode 4. Menikmati kesendirian. 1. Bedakan antara kesepian dan menyendiri. Kesepian adalah rasa tidak bahagia yang muncul pada saat seseorang sedang sendirian. Menyendiri adalah saat sendirian yang membuat seseorang merasa bahagia. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk menyendiri atau menikmati kesendirian. Saat-saat menyendiri bisa sangat bermanfaat dan menyenangkan. 2. Berusahalah memperbaiki diri dan membahagiakan diri sendiri. Kita cenderung mengabaikan diri sendiri pada saat berbagi waktu dengan orang lain sehingga kita tidak merasa bahagia. Jika Anda sedang berusaha mengatasi rasa kesepian, manfaatkan kesempatan ini dengan melakukan apa saja yang Anda sukai untuk menyenangkan diri sendiri. Ini adalah peluang terbaik sebab Anda layak merasa bahagia. 3. Bergabunglah di pusat kebugaran. Pada saat kita sibuk,
olahraga dan perawatan tubuh adalah hal-hal yang paling pertama kita abaikan. Jika Anda sangat jarang berkumpul dengan orang lain, cobalah mengisi waktu dengan berolahraga. Cobalah berlatih di pusat kebugaran agar Anda bisa mencari teman baru atau bertemu dengan seseorang yang istimewa. 4. Kembangkan keterampilan baru. Manjakan diri Anda dengan menghabiskan waktu sambil menikmati hobi baru, yang bisa membantu Anda mengatasi rasa kesepian, meskipun Anda melakukannya seorang diri. Cobalah belajar memainkan alat musik, melukis, atau menari. Dengan belajar hal-hal baru dan melakukan kegiatan ini bersama orang lain, Anda bisa berkenalan dengan teman-teman baru. Selain itu, Anda juga bisa menyalurkan perasaan dengan cara yang kreatif. Ubahlah kesepian yang Anda rasakan menjadi sesuatu yang indah. Masaklah makanan yang lezat untuk diri sendiri. Buatkan kue yang enak untuk teman atau tetangga Anda. Dengan memasak dan berbagi makanan, Anda bisa merasakan pengalaman yang berharga, dengan mengarahkan perhatian pada hal-hal yang bermanfaat. Cobalah bergabung di klub agar Anda bisa bertemu dengan orang-orang yang menyukai hobi yang sama. 5. Lakukan hal-hal besar. Seringkali, orang-orang memiliki cita-cita untuk melakukan hal yang sangat besar, dan beribu-ribu alasan untuk tidak melakukannya. Apakah Anda ingin menulis buku, membuat film? Manfaatkan rasa kesepian Anda untuk melakukan hal-hal besar. Siapa tahu, apa yang Anda lakukan mungkin saja menjadi sesuatu yang bisa membantu orang lain mengatasi rasa kesepian yang mereka alami.